Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Infinix Smart 6 teman-teman. Ini kondisi handphone sudah pernah saya bongkar dan sudah pernah dibongkar sama beliau juga. Beliau salah satu teknisi juga di daerah mana saya lupa teman-teman. Ini handphone cukup lumayan lama untuk saya kerjakan, jadi baru sempat saya coba untuk upload di tutorial YouTube. Untuk yang saya kerjakan, ini handphone sudah saya bongkar, yaitu terutama di bagian kaleng pada mesin, dan sempat juga sudah saya perbaiki di bagian IC display yang kemarin itu tidak sempat saya rekam teman-teman. Mungkin sempat saya rekam tapi lupa kehapus mungkin. Jadi untuk IC display itu konslet atau short yang disebabkan oleh korosi atau handphone ini bekas kemasukan air teman-teman. Jadi untuk jalur pada IC display itu juga bermasalah, korosi dan juga jalurnya putus. Sudah saya jumper dan sudah saya ganti IC display dari handphone Kannibalan sesuai tipe handphonenya juga. Kemarin saya baru dapat bangkai dari handphone ini, dan ada beberapa pengerjaan yaitu seperti soket konektor board itu juga sudah saya ganti, dan juga di bagian ini yaitu soket konektor LCD yang ada di fleksibel juga sudah saya ganti teman-teman, karena banyak korosi dan banyak jalur yang hangus dan sudah saya perbaiki. Namun sayang sekali untuk video yang sempat kemarin saya rekam itu mungkin kelupaan atau kehapus teman-teman, karena awalnya ini handphone sangat lama saya kerjakan, mungkin entah lupa atau banyak kerjaan. Jadi saya mohon maaf sama beliau, dan baru sempat saya menerusin karena beberapa kali ditanyakan dan sempat di cancel juga, sempat saya kirim balik. Namun alhamdulillahnya itu kemarin saja dapat Kannibalan yang sama persis tipe serinya yang saya dapat, dan setelah saya kerjakan itu saya cek ulang untuk pengetesan yaitu display pada handphone ini. Setelah saya cek itu handphone memang gelap, tapi kalau kita senter itu gambarnya sudah keluar. Jadi otomatis apa yang saya kerjakan di bagian penggantian IC display dan juga jalurnya itu sudah sukses teman-teman. Seperti ini bentuknya. Oke, jadi sudah saya ganti untuk IC displaynya, dan juga ada pin bagian coil. Dekat coil itu agak kelihatan seperti timah yang muncul, itu ada bekas dari jumperan teman-teman. Jadi sudah saya ganti dan sudah saya kerjakan juga. Alhamdulillah untuk displaynya sudah tampil, dan sekarang saya coba untuk pengecekan ulang yaitu LCD nya sudah tampil gambar namun masih gelap ya teman-teman, atau di bagian lampunya tidak bisa berfungsi atau lampunya padam. Oke, saya koreksi lagi, di bagian ini adalah bagian jalur lampu. Terdapat dioda, koil dan juga komponen lainnya. Nanti kita coba untuk pengecekan pada jalurnya teman-teman. Dan ini ada sedikit dari skema, yaitu dimana jalur display pada handphone Infinix Smart 6 ini. Seperti itu untuk jalur pada displaynya atau jalur pada gambar. Jadi jalurnya ke soket konektor menuju ke IC display dan juga menuju banyak jalur ke IC power dan juga CPU yang terutama. Sedangkan yang ini adalah jalur skema pada lampu teman-teman. Oke, karena yang kita kerjakan yaitu di bagian LCD yang padam sudah keluar gambar, namun untuk tampilannya masih gelap ya teman-teman, atau lampu LCD-nya padam. Kita coba untuk koreksi dulu di bagian ini, karena di sini juga terdapat pada jalur yang kalengnya belum sempat saya bongkar. Di sini juga terdapat masih ada sisa korosi teman-teman. Oke, kita potong untuk membuka di bagian kalengnya. Tujuannya untuk melihat komponen dan juga kita cek bentuk dari fisik kondisi komponennya teman-teman. Dengan hati-hati untuk membuka kaleng karena sangat keras. Kenapa saya tidak menggunakan blower?
untuk menghindari resiko teman-teman. Apalagi handphone ini habis kemasukan air dan rentan sekali apabila kita salah pengerjaan sedikit bisa menyebabkan konslet ataupun CPU juga bisa mati teman-teman. Oke, kita buka untuk di bagian kalengnya dan kita cek. Kita coba untuk bersihkan dan kita cek ulang setelah kita membersihkannya. Tidak ada sisa korosi lagi. Nanti kita coba untuk pengecekan yaitu di bagian khususnya jalur lampu. Karena gambarnya sudah keluar tapi layarnya masih gelap atau lampunya padam teman-teman. Kita cek jalurnya sesuai pada skema yang sudah saya sertakan ya teman-teman. Di situ tadi nyambung. Sekarang kita cek jalur berikutnya. Oke, di sini kelihatannya tidak sambung teman-teman. Jadi kita coba untuk pengecekan ulang lagi. Oke, kita cek ulang berulang kali untuk memastikan jalurnya terputus atau tidak teman-teman. Tetap masih tidak terhubung, sedangkan untuk komponen ini di setiap jalur pada komponen itu terhubung. Masih terhubung untuk di setiap jalur komponen, namun di bagian soket ini menuju ke komponen itu tidak ada hambatan sama sekali atau tidak terhubung ya teman-teman, alias putus. Kita cek ulang lagi untuk memastikan apakah jalurnya benar-benar putus. Tetap saja tidak terhubung ya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian komponennya masih terhubung. Jadi untuk jalur pin kaki yang paling ujung sisi bagian ini itu jalurnya terputus atau tidak terhubung sama komponen. Kita cek di bagian jalur berikutnya. Oke, kita cek jalur berikutnya. Jalur soket menuju ke komponen itu terhubung, sedangkan yang ini yang paling ujung kita cek ulang lagi, ternyata masih sama saja ya teman-teman, tidak terhubung. Jadi positif untuk jalur yang paling pojok ini. Kita coba untuk kerik dulu. Oke, jalurnya kita kerik dengan hati-hati. Setelah itu kita bersihkan dan kita cek ulang untuk memastikan apakah benar-benar terputus dari jalur ini atau tidak teman-teman. Oke, ternyata benar ya teman-teman, sudah kita pastikan untuk beberapa kali ternyata jalurnya memang putus. Oke, kita siapkan flux secukupnya saja dan kita berikan timah untuk jalur yang sudah kita kerik. Ini tujuannya untuk kita nanti jumper saja di bagian jalur yang terputus atau di bagian jalur putus di soket konektor ini menuju ke bagian komponen atau jalur pada lampunya. Oke, untuk kawat jumper saya menggunakan ukuran yang standar yaitu 0,10 mili. Oke, pastikan untuk penyambungan benar-benar kuat ya teman-teman agar tidak mudah putus lagi. Selanjutnya kita hubungkan ke bagian ini yaitu ke kapasitor, yaitu dekat dari koil. Kita kerik. Setelah kita kerik hingga bersih, nanti kita coba untuk berikan timah baru ya teman-teman, atau memberikan timah dengan cara kita gunakan flux secukupnya saja. Oke, setelah kita memberikan flux, kita coba untuk menyambungkan ke bagian jalurnya. Oke, setelah terhubung kita potong untuk kawatnya teman-teman. Jadi untuk menggunakan metode seperti ini, gunakanlah kawat jumper secukupnya saja, tidak usah terlalu kepanjangan. Setelah kita sambungkan, kita potong kawatnya dan kita bersihkan dari sisa fluknya. Oke, setelah kita sambung, jangan buru-buru untuk kita memperkuat atau melapisi bagian pengaman kawatnya. Kita coba untuk cek dulu untuk memastikan apakah handphone ini sudah benar-benar menyala atau tidak teman-teman, atau untuk di bagian lampunya sudah bisa menyala atau tidak.
Oke, setelah kita rakit, kita coba untuk cek menggunakan charger dulu untuk mengetahui gambarnya tampil atau tidak teman-teman. Oke, sudah terhubung, kita tunggu sebentar dan alhamdulillah sudah keluar gambar logo tanda baterai. Jadi alhamdulillah sudah bisa menyala dengan normal untuk tampilan layar LCD-nya yang awalnya gambarnya gelap, tidak keluar lampu, dan sekarang gambarnya sudah keluar dan lampunya juga sudah bisa menyala. Selanjutnya kita bisa sambil menyalakan infonya untuk pengecekan lebih detail fungsi dari touchscreen khususnya, dan untuk gambar LCD-nya ini karena handphone habis kemasukan air, apakah LCD tampil gambarnya itu masih bagus atau banyak bercak teman-teman. Oke, sambil kita menunggu loadingnya selesai, apakah handphone bisa masuk ke menu atau tidak teman-teman, karena sudah beberapa bulan kemarin baru sempat saya kerjakan handphone kemasukan air, awalnya mati total dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menyala. Oke, untuk pengisian baterai sudah tampil dan gambarnya sudah tampil nyala sampai menu. Oke, untuk kontras layar LCD-nya kita coba redupkan dan kita cerahkan. Untuk kontras layar LCD-nya masih bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman, jadi bisa diredupkan dan juga bisa dicerahkan. Oke, kita cek fungsi dari touchscreen. Alhamdulillah touchscreen-nya bisa berfungsi dengan sangat normal sekali dan LCD-nya alhamdulillah tidak ada bercak ya teman-teman. Oke, masih bersih untuk LCD-nya dan fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Jadi semua fungsi bisa berfungsi dengan normal, khususnya untuk tampilan layar LCD-nya dan juga kontras layar LCD serta fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk pengajarnya sudah selesai, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.